Operasi pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah memasuki hari kedua pada Minggu 25 Januari 2026. Terkait insiden longsor ini dilaporkan ada 80 warga yang hilang dan masih dalam proses pencarian. Berdasarkan data per Minggu 25 Januari 2026, tim SAR menemukan total 12 korban meninggal tertimbun material longsoran. 12 korban tersebut sudah diserahkan ke tim DVI untuk proses identifikasi. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, dalam keterangannya mengatakan sebanyak 6 jenazah diantaranya sudah dikenali dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Adapun dari hasil pencarian pada pagi ini, tim SAR menemukan 2 korban longsor terdiri dari 1 dewasa dan 1 anak-anak. Menurut Ade, sejauh ini belum ada perubahan data korban longsor, yakni 113 warga dari 34 KK yang terdampak. Tim SAR di lapangan masih berupaya untuk pencarian korban dari timbunan material longsoran. Ade berujar, kondisi cuaca yang tak menentu jadi kendala utama dalam misi pencarian. Selain cuaca, kendala yang dihadapi adalah kondisi longsoran yang berupa lumpur, sehingga menyulitkan petugas. Lalu, luas area yang mencapai 2.009 meter. Untuk proses pencarian korban, tim SAR mengandalkan alat konstruksi dan metode manual. Menurut Ade, pihaknya sudah menyiapkan alat berat, namun mobilisasi terkendala akses jalan yang sempit dan kondisi tanah yang labil. Pencarian hari ini akan dibagi ke dalam beberapa sektor di sepanjang jalur longsoran selebar 100 meter. Fokus utama tim adalah titik-titik koordinat di mana warga dilaporkan terakhir kali terlihat sebelum tanah bergerak pada Sabtu dini hari lalu. Jika hujan deras kembali turun, operasi pencarian akan dihentikan sementara demi keselamatan personel, mengingat potensi longsor susulan dari lereng Gunung Burangrang masih sangat tinggi. Bulan sih tadi panggung meren.
Kalau jero mayat Kak. Kalau Tim SAR hingga kini masih terus melakukan pencarian terhadap puluhan korban yang diduga tertimbun longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 25 Januari. Pada Sabtu 24 Januari, tim SAR menemukan dan mengevakuasi 1 korban selamat, 9 jenazah, dan juga 2 body part. Dilaporkan masih ada 80 orang yang hilang dalam proses pencarian dalam peristiwa ini. Sebelumnya dalam proses evakuasi ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung membantu tim SAR untuk melakukan evakuasi. Selengkapnya mengenai update pencarian korban longsor Cisarua akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan. Selamat siang Rahmat, bisa dilaporkan berapa jumlah total korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR hingga Minggu hari ini? Dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa di hari ini, hari kedua pasca longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tadi disampaikan bahwa dari Badan SAR, dari tim SAR yang melakukan pencarian terhadap korban juga tertimpa longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini. Tadi disampaikan di pagi hari setidaknya sudah ada 12 kantong jenazah yang telah diserahkan kepada tim DVA Polri, dan di mana dari 12 kantong jenazah itu sudah ada 6 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan dapat saya laporkan juga bahwa tadi pagi tim gabungan sudah sejak pagi hari sekitar pukul 7 itu sudah berada di kawasan atau di area longsor untuk mencari korban-korban yang diduga berada di balik lumpur yang terjadi dari lumpur longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini. Begitu, Siska. Baik, lalu terkait dengan kendala yang ditemui petugas di lapangan, apa saja yang ditemui dan juga apa yang membuat mereka akhirnya terkendala terkait dengan hal tersebut, Rahmat? Oke, Siska. Tadi juga disampaikan oleh Kepala Basarnas bahwa di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini memang sedang dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, di mana di dalam 3 hari terakhir ini curah hujan cukup lebat di sini, dan angin juga menerpa cukup kencang. Sampai saat ini pun suasananya masih mendung. Tapi tadi disampaikan oleh Kepala Basarnas bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan BNPT untuk melakukan modifikasi cuaca agar proses pencarian korban-korban longsor di Cisarua ini bisa dilakukan secara cepat. Karena ketika hujan turun, proses pencarian akan mengalami kendala begitu, dan ketika curah hujan semakin lebat, maka pencarian akan dihentikan sementara. Begitu sih, Kak. Baik, selain soal cuaca, apalagi kendala yang dihadapi oleh petugas, apakah untuk alat berat sendiri sudah berhasil masuk ke area longsor, Rahmat? Baik, Siska, untuk peralatan pendukung untuk pencarian ini memang tadi tidak disebutkan sebagai salah satu kendala untuk dalam misi pencarian korban-korban longsor di Cisarua, karena tadi alat berat sudah bisa masuk, dan tadi dilaporkan juga setidaknya ada lebih dari 200 petugas yang terlatih ditambah 400 personil, baik itu relawan dan organisasi. Dapat saya lanjutkan bahwa untuk penggunaan alat berat sepertinya tidak ada kendala, karena tadi di sana terdapat setidaknya ada 1 eskavator yang turut dikerahkan untuk menggali lumpur yang ada di lokasi. Memang sejauh ini yang menjadi perhatian adalah cuaca, di mana ketika hujan lebat turun, maka lumpur yang ada di sekitar lokasi ini akan menjadi gembur dan menjadi sangat rawan begitu. Dan tadi disampaikan oleh Basarnas bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Dengan modifikasi cuaca itu mungkin hujan tidak akan turun terlalu cepat. Baik, lalu bagaimana dengan cuaca pada hari ini? Apakah cukup mendukung untuk upaya pencarian, Rahmat? Baik, kalau sampai saat ini, alhamdulillah cuaca meskipun mendung, tapi sesekali matahari masih
bisa terlihat begitu untuk menyinari di kawasan ini. Jadi memang sejauh ini sejak tadi pagi belum ada curah hujan yang turun di kawasan Cisarua ini. Baik, lalu tadi ada Wapres Gibran Raka Buming Raka yang juga berkunjung ke lokasi longsor. Apa saja agendanya dan juga apakah tadi Wapres Gibran juga sempat menyampaikan pernyataan terkait dengan bencana ini, Rahmat? Baik, betul sekali bahwa tadi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka berkunjung langsung ke area yang menjadi tempat terjadinya longsor di kawasan Cisarua. Tadi Gibran itu tiba di lokasi itu sekitar pukul 9:11 dan Gibran langsung datang ke lokasi atau tempat longsor begitu dan disambut oleh salah satu warga yang ada di lokasi dan mereka melakukan komunikasi dan warga itu menyampaikan keluh kesahnya. Salah satu yang disampaikan adalah terkait alih fungsi lahan. Dan setelah dari kawasan atau di area longsor, Gibran juga tadi berkunjung ke posko utama di Desa Paslangu, di mana di posko tersebut korban-korban yang saat ini datanya sekitar 113 orang yang terdampak dari longsor Cisarua ini diungsikan, baik mereka yang terdampak langsung maupun mereka yang tinggal di radius sekitar 100 meter dari titik longsor. Jadi di situ juga Gibran menyampaikan permohonan maaf, intinya memohon maaf atas terjadinya longsor ini dan berkomitmen untuk memberikan penanganan yang baik dan secepat mungkin. Untuk warga yang terdampak, Gibran juga telah menginstruksikan kepada Wakil Gubernur dan ada juga Bupati Bandung Barat JDC Ismail yang mendampingi Gibran untuk melakukan relokasi terhadap korban-korban yang terdampak longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Ahmad Kurniawan melaporkan terkait update terkini soal longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selamat bertugas kembali, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Bulan sih kita tadi kangkung meren. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.